Direktur Projektan berdiri di depan mereka. Suaranya berat dan tenang. Kalian pikir bisa melawan? Kalian sudah dipilih jauh sebelum kalian menginjakkan kaki di pulau ini. Keempat sahabat itu terdiam. Lalu, tiba-tiba gelang logam di tangan Rani menyala biru. Tubuhnya kaku. Matanya berkilat aneh. Ia menjerit, lalu terdiam. Saat menoleh ke arah teman-temannya, wajahnya berubah dingin. "Rani, apa yang terjadi padamu?" bisik Lala ketakutan. Direktur tersenyum samar. Subjek R17, alias Rani, sudah diprogram sejak awal. Ia bukan korban, tapi kunci untuk melanjutkan eksperimen ini. Bima melangkah maju, menatap Rani. "Tidak, kau bohong. Rani adalah sahabat kami." Tapi Rani hanya menatapnya kosong, lalu berkata dengan suara datar, "Maafkan aku, Bima. Sejak awal aku dipilih. Semua yang kita alami memang untuk mengujimu." Seketika, gelang di tangan Rani meledak menjadi armor bercahaya biru yang melapisi tubuhnya. Ia berubah menjadi semacam prajurit cahaya dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada makhluk penjaga gua sebelumnya. Direktur mengangkat tangannya. "Sekarang, subjek R17. Tunjukkan kekuatanmu, habisi mereka." Suasana menjadi mencekam. Drone-drone bersenjata mengitari mereka, dan Rani melangkah maju. Cahaya biru bergetar di sekeliling tubuhnya. Bima, Yuda, dan Lala hanya punya dua pilihan. Pertama, melawan Rani, meski itu berarti berhadapan dengan sahabat sendiri. Kedua, mencoba menyadarkannya dengan risiko terbunuh jika gagal. Bima menggenggam bola biru kecil yang tersisa di saku pecahan dari kristal yang sempat retak saat mereka kabur. Ia menatap Yuda dan Lala. "Kita tidak boleh kalah, tapi kita juga tidak boleh kehilangan Rani." Rani mengangkat tangannya. Cahaya biru siap menghancurkan mereka. Dan di detik itu, keputusan harus dibuat. Cahaya biru dari tubuh Rani bergetar kuat, siap dilepaskan. Drone-drone bersenjata mengelilingi mereka, menunggu perintah direktur. "Sekarang, R17, selesaikan misi." Suara direktur bergema keras. Rani mengangkat tangannya ke arah Bima. Sinar biru siap menembak. Tapi Bima melangkah maju, tanpa senjata, tanpa pelindung. "Rani, kau dengar aku? Ini aku, Bima. Ingat siapa dirimu. Kita sahabat sejak SMA. Ingat, kau bukan alat mereka." Rani terdiam sepersekian detik. Matanya bergetar, tapi kemudian sinar biru semakin terang. Lala ikut berteriak. Air matanya menetes. "Kau yang selalu bilang kalau persahabatan itu lebih kuat dari apapun. Jangan biarkan mereka merenggut itu. Run!" Namun direktur menekan sebuah tombol di tangannya. Gelang di tubuh Rani menyala makin kuat, membuatnya berteriak kesakitan. Suaranya bercampur antara tangisan dan raungan. Bima mengambil keputusan nekat. Ia mengeluarkan pecahan bola biru dari sakunya, lalu mendekat. "Kalau benar kau kunci dari semua ini, maka kau juga kuncinya untuk menghancurkannya." Ia menempelkan pecahan bola biru ke dada Rani. Seketika cahaya biru meledak, memenuhi ruangan. Drone-drone hancur. Alarm berbunyi kacau, dan direktur terhuyung mundur. Di tengah cahaya itu, Rani menjerit keras. Cahaya dari tubuhnya pecah, dan gelang logam yang mengikatnya hancur berkeping-keping. Ketika cahaya mereda, Rani terjatuh ke lantai. Tubuhnya kembali normal. Ia terisak pelan. Aku hampir membunuh kalian." Bima meraih tangannya. "Bukan salahmu. Mereka yang memaksamu. Sekarang kita harus keluar bersama-sama." Direktur berdiri lagi, marah besar. "Tidak, kalian takkan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Dari lantai, sebuah mesin raksasa muncul semacam mecha logam berukuran besar yang dikendalikan direktur. "Jika manusia tak mau tunduk pada Projektan, maka kalian akan hancur bersama dengannya." Suara dentuman logam bergema ketika mesin itu aktif, mata merahnya menyala, siap menyerang.